Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam seluruh netizen yang hari ini dan besok dan kapanpun menonton kita berdua. Hari ini senang banget aku Ocan ditemenin sama wanita inspiratif ya, yang sangat luar biasa, Kak Safira Yudia. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Safira hari ini. Yeay! Halo, wah senang banget bakalan diskusi seru-seruan bareng Ochan dan juga teman-teman lainnya. Kasih Kak Safira hari ini sudah menyempatkan waktunya ya. Nah, Kak Safira ini aku jelaskan sedikit ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal kegiatannya Kak Fira nih yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi gitu. Nah, sebelumnya aku mau ucapin selamat juga buat Kak Fira karena sudah berhasil meraih gelar sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan Alhamdulillah. Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Yeay, selamat Alhamdulillah, sekali lagi cepet banget Kak nih. Safira. Nah, Terima dan kasih. Kak Safira ini mengangkat bidang pendidikannya itu khususnya di pendidikan anti korupsi gitu. Iya, Nah, jadi mantep benar. banget, cocok buat kita yang hari ini lagi mau ngebahas soal korupsi gitu. Dan Kak Fira ini juga kan memenangkan gelar ini dari Dispora ya, Dinas Pemuda dan Iya, Olahraga benar. Provinsi Kalimantan Timur gitu. Jadi kayak berkaitan banget nih, kita lagi ngobrolin soal pemerintahan dan juga soal korupsi gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ayo Kak Safira kenalan dulu dong sama kita gitu. Silakan Kak. Terima kasih Ochan. Teman-teman perkenalkan, saya Safira Yuda Dwi Tania, biasa dipanggil Vira. Nah, ini kesempatan luar biasa sekali nih saya diundang Ochan untuk chit chat, untuk ngobrol-ngobrol seputar pendidikan anti korupsi yang sebenarnya pendidikan anti korupsi ini penting banget dan seru banget bakalan kita diskusikan, apalagi saat ini isu-isu tentang korupsi semakin meningkat ya teman-teman. Nah itu seru banget dan aku juga bakalan share mengenai project sosial yang sudah aku lakukan bersama teman-teman lainnya, yaitu pendidikan anti korupsi dan juga budaya literasi. Nah tetapi saat ini kita akan fokus mengenai pendidikan anti korupsinya. Oke, nah jadi kita bakal ngebahas pendidikan anti korupsi nih guys. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau jelasin sedikit lagi kalau hari ini video ini bakal ditayangin dan nantinya bakal diupload di YouTube-nya KPK. Semoga ya kalau memang obrolan kita nanti bakal diangkat gitu. Dan semoga ini bisa menginspirasi banyak orang ya Kak ya, sesuai dengan Bener, bener banget. proyek kakak tujuannya gitu kan untuk menginspirasi dan juga sebagai pelopor untuk literasi dan pendidikan anti korupsi gitu. Ini tau gak sih, ini foto aku belum kenal namanya make up. Bener-bener ya, Iya, ini polos no make up banget. banget dong. Silahkan Kak Vira. Oke, baik, terima kasih Ochan. Nah, aku juga saat ini kan sedang menjadi pemuda pelopor di bidang pendidikan, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi aku juga mempresentasikan proyek sosialku, yaitu bernama Buka Buku nih, Chan. Oke, Nah, buka jadi buku. iya, benar sekali. Buka buku ini sudah berjalan selama 2,5 tahun, gitu. Tepatnya pada bulan Februari tahun 2018. Nah, jadi buka buku ini sebenarnya awalnya itu adalah buka buku sendiri dan juga ada gerakan namanya GAC, Generation Anti Corruption. Nah, pada saat itu pastinya kita tidak bisa bergerak keduanya dikarenakan pastinya akan pecah nih, akan pecah fokusannya. Oleh karena itu saya Vira bersama teman-teman untuk menjadi satu proyek sosialnya kami gabungkan, yaitu namanya Buka Buku. Nah, Buka Buku memiliki dua fokusan nih, Chan. Jadi, fokusannya yaitu budaya literasi dan pendidikan anti korupsi. Nah, kita membahas tentang pendidikan anti korupsinya aja ya, Chan. Oke, sip Kak. Oke. Nah, jadi nih, Chan, tahu nggak sih bahwa kalau korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa atau yang disebut dengan extraordinary crime. Nah, Iya. jadi sesuai dengan indeks persepsi korupsi, bahwasanya Indonesia saat ini berada di skor 40 dengan ranking 85 negara, sehingga perlu adanya pencegahan pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Nah, hal tersebutlah yang mendasari pentingnya membentuk karakter anti korupsi dengan
perlunya pendidikan anti korupsi masuk dalam kurikulum pendidikan siswa sekolah menengah sebagai bentuk nyata yang dapat diterapkan. Bahwa kita ketahui bersama, teman-teman, pendidikan anti korupsi ada di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tetapi pengetahuannya hanya sebatas pengertian umum gitu. Jadi hanya pengertian tentang korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, tidak ada pengertian secara khususnya. Nah, oleh karena itu, perlunya ada pendidikan secara moral knowing dan juga moral action. Dengan begitu, saya menyarankan bersama teman-teman bahwasanya pendidikan anti korupsi dapat menjadi kurikulum pendidikan di siswa sekolah menengah, jadi SMP maupun SMA. Kenapa? Bahwa kami percaya bahwa korupsi besar yang ada di negara kita ini berawal dari korupsi kecil yang terbiasakan. Oleh karena itu, mari kita membentuk karakter kita dengan menimbulkan 9 nilai anti korupsi dalam diri kita masing-masing, khususnya untuk siswa-siswi sekolah menengah gitu. Oke, gitu. Nah, ini adalah visi misi saya dalam gerakan. Nah, untuk visinya sendiri menjadi penggerak pendidikan guna mewujudkan generasi muda yang bermoral, berkualitas, berbudaya literasi, dan berdaya saing tinggi. Nah, jadi saya percaya bahwa untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, kita perlu langkah-langkah kecil dari masyarakat. Contohnya saja seperti gerakan buka buku ini. Saya percaya dari gerakan-gerakan kecil ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik secara formal maupun non-formal, baik dari pendidikan di sekolah, di ruang sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selain visi misi, saya juga ingin menyampaikan, ini adalah beberapa rangkaian kegiatan kami mengenai pendidikan anti korupsi. Yang pertama, ini adalah kampanye kantin kejujuran di sekolah. Nah, kami Buka Buku telah menjalankan kampanye kantin kejujuran Balikpapan, dan kami menerapkan 3 sekolah percontohan sebagai menyelenggarakan kantin kejujuran. Nah, jadi 3 sekolah itu adalah SMP Negeri 6, SMP Negeri 22, dan SMA Negeri 2 Balikpapan. Dengan upaya membiasakan siswa jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, pastinya dari kantin kejujuran juga telah difasilitasi seperti CCTV sebagai pengawasan, kemudian adanya angsuran maupun kotak untuk memberikan uang tersebut. Nah, kami juga memberikan sanksi apabila siswa tidak jujur dan juga tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dia perlakukan di kantin kejujuran. Namun, pastinya dalam setiap kegiatan tidak terlepas dari sebuah hambatan nih, Chan. Nah, dari 3 sekolah percontohan ini, 2 dari 3 hanya berjalan selama 1 sampai dengan 1,5 tahun. Dengan alasan yang pertama, dari pihak sekolah merasa cukup mengalami kerugian yang cukup besar gitu ya, karena dari siswanya sendiri, kesadaran siswanya sendiri yang kurang jujur dan bertanggung jawab, dan kemudian yang kedua, kurangnya karakteristik dari kantin kejujuran. Nah, karakteristik itu yang membuat kantin kejujuran ini kalah saing dari kantin maupun koperasi. Jadi perlunya ada ciri khas tersendiri yang dijual belikan di kantin kejujuran itu. Nah, jadi dari tiga sekolah percontohan ini, ternyata kami mengambil sampel dan hasilnya hanya bertahan 1 sampai dengan 1,5 tahun, dan 2 yang sudah tidak berjalan, otomatis kampanye kami ini tidak berhasil, dan saat ini kami sedang melakukan evaluasi baik kepada pihak sekolah, terutama edukasi dari siswa sekolah menengah untuk dapat dilakukannya sosialisasi bersama guru BK gitu, bimbingan guru. Silakan, Mbak. Gitu. Okay.
Jadi kita perlu evaluasi lebih lanjut untuk kantin kejujuran ini, bagaimana sistemnya gitu. Karena di Balikpapan sendiri, kantin kejujuran masih hal yang masih asing seperti itu, terutama di tempat sekolah. Justru tempat sekolah lah yang membiasakan siswa ini dapat membentuk karakternya gitu, terutama membentuk karakter 9 nilai anti korupsi. Nah, ini selanjutnya kami melakukan sosial eksperimen di seluruh mall yang ada di Kota Balikpapan. Jadi, mall-mall yang di Kota Balikpapan, ini adalah salah satunya Balikpapan Trade Center atau yang kita sebut dengan BC, Balikpapan Center. Nah, kami telah melakukan sosial eksperimen dengan cara pura-pura menjatuhkan dompet sehingga akan terlihat kepedulian dan kejujuran masyarakat, terlebih dompet merupakan barang berharga. Nah, hal tersebut upaya untuk mengedukasi nilai-nilai anti korupsi. Kita bisa lihat terlebih dahulu, ini adalah video sosial eksperimen yang kami lakukan di BC. Nge-lag ya, Chan? Ah iya. Nanti videonya dikirim ke aku aja ya, Kak, biar aku insert. Boleh. Bisa juga lihat di Instagramnya GAC Kaltim. Nah, iya. Nanti aku ambil dari situ ya, Kak. Iya. Nah, jadi dalam kami melakukan sosial eksperimen, pastinya kami menganalisa dampak sosial dari masyarakat, kemudian bagaimana kepedulian dan juga kejujuran dari masyarakat. Jadi ada 4 mall yang telah kami lakukan, yaitu Rapak Balikpapan atau Ramayana Balikpapan, kemudian Balikpapan Trade Center, kemudian Iwok dan juga Pentasiti yang menjadi satu mall, dan kemudian yang terakhir adalah Mall Fantasi Balikpapan Baru. Nah, hasilnya adalah bahwasanya kepedulian masyarakat Kota Balikpapan masih tinggi, namun hanya hal-hal tertentu nih, Chan. Jadi hal-hal tertentunya yaitu karena kami melakukan sosial eksperimennya berupa dompet, yang dimana dompet itu adalah barang berharga, sehingga kepedulian masyarakat itu akan berbenturan dengan peluang. Oh iya. Oleh karena itu, mereka tetap peduli, tetapi belum tentu mereka jujur, seperti itu. Jadi hanya sekitar 80% yang peduli dan juga jujur, dan sisanya ya pastinya tidak mengalami tidak jujur, dan pastinya barang-barang yang di dalam dompet itu diambil, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi salah satunya, itu tadi salah duanya, Chan. Iya, Itu 2 dan sudah beberapa ya. yang lainnya. Iya, 2. Dan itu tadi dokumentasinya, yang tidak masuk itu misalnya gini lagi, Chan. Gimana tuh, Kak? Korupsi-korupsi yang kita ketahui, korupsi kecil yang kita ketahui di masyarakat itu banyak sekali, Chan. Mungkin saya pribadi tanpa sengaja juga mungkin bisa melakukan korupsi-korupsi kecil, dan begitu pula juga yang dilakukan oleh Ochan. Misalnya nih, korupsi-korupsi kecil yang terjadi di sekitar kita, seperti kita tidak on time. Iya. Oke. Kemudian misalnya nih, Chen, terutama nih untuk kita, untuk Ochan nih, yang saat ini masih berorganisasi, kemudian dengan lingkungan-lingkungan birokrasi di kampus seperti itu gitu kan, pasti banyak nih yang timbul terkait korupsi-korupsi kecil. Contohnya nih, dalam organisasi, pastinya pada saat itu dalam organisasi saya melihat secara langsung korupsi-korupsi kecil yang dilakukan oleh lingkungan saya. Misalnya seperti tanda tangan palsu karena sulitnya birokrasi gitu ya, sulitnya birokrasi kampus gitu kan, tanda tangan palsu, kemudian cap stempel palsu. Nah, itu banyak sekali, dan bahkan mungkin untuk usia rentan mahasiswa, yaitu usia rentan pada saat skripsian. Nah, ini banyak sekali yang jual beli skripsi. Ih, bener-bener banyak banget. Nah, itu gitu kan. Nah, otomatis dari hal tersebutlah kita dari korupsi-korupsi kecil yang terbiasa kan, kelak kita akan menjadi koruptor gitu, menjadi korupsi besar seperti itu. Nah, jadi perlunya edukasi kepada masyarakat, berbagai kalangan, dan terutama juga anak-anak usia dini, perlu sekali untuk menerapkan 9 nilai anti korupsi. Seperti. Nah,
Gitu. Ternyata, wah, mungkin bukan opini aja ya, tapi dari hasil yang udah kakak lakukan dari kampanye kantin kejujuran tadi, kalau memang siswa-siswa sekolah ya, memang anak-anak usia yang bisa dibilang menengah ke bawah ya, yang belum menuju ke arah dewasa, mereka masih banyak belum menyadari bahwa kejujuran itu penting gitu. Jadi bisa dibilang kalau setiap dari kita punya apa ya kak, jiwa-jiwa untuk melakukan kejahatan berupa korupsi gitu. Dan itu perlu untuk ditekan dan juga perlu untuk dikendalikan sejak dini gitu kan, sejak sedini mungkin gitu Sedini supaya mungkin. tidak menjadi korupsi besar di kemudian hari gitu kak ya. Betul, betul sekali. Makanya, makanya belakangan ini banyak sekali ya beredar bahwa kurikulum akan dimasukkan tentang apa ya, TNI itu apa ya kalau nggak salah ya, bela negara ya Bela kalau nggak negara, salah ya, bela negara. benar. Iya, benar sekali bela negara. Nah, penting juga nih untuk kita masukkan kurikulum tentang pendidikan anti korupsi seperti Mm-mm. itu. Karena bahwasanya gitu ya, uh, sebenarnya itu kita ini, Chen, jujur gitu ya, Mm-mm. opini saya tuh melihat bahwasanya Indonesia ini sudah terlalu banyak orang pintar. Iya, Tetapi benar. orang pintar yang berkepentingan Ha, gitu, gimana dengan tuh? melihat banyak peluang ya, dengan melihat banyaknya peluang seperti itu. Dan tetapi saya melihat gitu ya, saya melihat kita masih minim orang-orang cerdas yang jujur gitu. Iya, Banyak orang baik, tetapi hanya sedikit orang yang benar. Orang benar itu udah pasti jujur, tapi orang baik belum tentu jujur gitu. Nah, iya sesuai benar. juga nih dengan ini ya prinsipnya dari KPK gitu kan, berani jujur itu hebat. Nah, Iya, kita masih minim sekali akan kejujuran dan itu penting sekali untuk diterapkan di pendidikan anti korupsi gitu ya. Edukasinya lebih banyak lagi, minimal mungkin kalau tidak bisa seminimal mungkin kalau tidak masuk dalam kurikulum, seminimal mungkin ada di dalam ekstrakurikuler pramuka seperti itu. Jadi iya tidak benar-benar. hanya diterapkannya moral knowing, tetapi juga ada moral action gitu. Jadi tidak hanya secara teori, tetapi kita juga bisa menerapkannya secara praktek. Oke, nah menarik banget nih Kak kalau misalnya memang pendidikan anti korupsi itu tidak hanya sebatas kita tahu aja gitu. Kita perlu banget untuk mempraktekkan itu gitu. Dan yang PR banget untuk kita mungkin lebih ke arahan ya, mungkin ke pandangan orang secara umum mengenai kejujuran. Karena bukan lebih banyak ya pada saat saya pribadi pun merasakan bahwa kalau kita jujur maka kita akan semakin sulit gitu loh. Maka Benar, dari benar. itu kita harus belajar untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan gitu kan. Dan juga lingkungan itu harus mendukung gitu loh Kak. Misalnya nih Iya, kalau ada benar. orang yang jujur meskipun dia udah melakukan kesalahan dan dia jujur akan kesalahannya itu, kita harus apresiasi dia gitu. Kita apresiasi bukan berarti membenarkan kesalahannya gitu kan, tapi lebih ke Betul. mengapresiasi atas kejujurannya dan kita akan memberikan solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan gitu. Mungkin lebih ke pola pikirnya lingkungan harus kita ubah juga ya Kak. Karena kalau Betul, betul. misalnya kita nggak mengubah pola pikir lingkungan, maka orang-orang akan semakin takut untuk jujur kan gitu. Benar. Nah, Iya, jadi benar. PR banget nih untuk meningkatkan kejujuran, kita juga harus meningkatkan tanggung jawab dan juga apa ya, dampak sosialnya itu juga harus kita kontrol gitu ya Kak ya. PR banget nih Betul. buat kita semua Iya. ternyata. Iya benar, ini menjadi PR besar sih, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga Mm-mm. untuk masyarakat maupun untuk apa ya, untuk stakeholder maupun juga untuk yang berperan di dalam pendidikan seperti itu. Kalau ini hanya menjadi peran pemerintah itu tidak cukup gitu. Dan saya Iya. juga mengapresiasi dengan Ochan dengan berdiskusi dan insya Allah pastinya ini bermanfaat dengan hal-hal kecil seperti ini, kita bisa mengedukasi masyarakat pentingnya tentang anti korupsi seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui tentang korupsi itu apa, kemudian 9 nilai korupsi itu apa saja, mungkin orang juga tidak tahu kalau misalnya apa yang mereka lakukan itu adalah termasuk korupsi, seperti itu. Nah, iya bener banget Kak. Kadang kita tuh nggak sadar kalau misalnya yang kita lakukan itu adalah bentuk kecil dari korupsi gitu. Banyak banget yang belum sadar. Kadang datang terlambat atau tidak tepat waktu itu kita kayak udah biasa banget gitu di Indonesia. Karena bukan di Indonesia sih, lebih ke di lingkungan Ocean sendiri ya. Banyak yang telat karena anggapannya gini, kita janjiannya jam 7. Tapi
pasti yang lain itu datangnya jam 7:30 gitu. Jadi otomatis itu nge-suggest diri kita sendiri untuk, oh ya udah jam 7 baru siap-siap gitu, bukan jam 7 sudah siap kayak gitu. Iya, benar. Ini bener Apalagi nggak sih, Kak? Indonesia jam ngaret ya. Ah, bener-bener banget. Ini PR Masyarakat lingkungan tuh sih, Kak, hmm, sebenarnya ya. Jadi kita iya. harus benar-benar paham tentang nilai-nilai anti korupsi itu dan kita bisa menghindari itu gitu dan bisa mengedukasi orang lain juga tentang itu Iya. gitu. Dan ternyata pada saat saya menjalani proyek sosial ini pastinya banyak hambatan ya, banyak pro kontra yang terjadi Hambatannya di itu apa aja, Kak? masyarakat gitu. Terutama di media sosial waktu itu mungkin 2 tahun yang lalu nih Chan gitu. Mm-mm. Waktu itu aku beberapa kali untuk mempublish mengenai edukasi pendidikan anti korupsi. Kemudian ada yang komentar nih Chan gitu. Iya, gimana tuh, Kak? Uh, ini proyek sosial mengenai pendidikan anti korupsi gitu kan. Tolong dong berkoar-koar sama koruptor gitu, koruptor-koruptor besar gimana caranya biar korupsi ini cepat hilang dari Indonesia gitu. Jadi menurut saya kita sebagai kita sebagai penggerak gitu ya, memiliki gerakan tentang pendidikan anti korupsi, kita mustahil sekali kita bisa berkoar-koar kepada koruptor yang dimana yang sudah korupsi gitu ya, sudah terlanjur korupsi, sudah terlanjur nyebur gitu ya dengan indahnya duniawi gitu kan. Nah, justru yang kita tekankan itu adalah pendidikan anti korupsi sesuai dengan namanya pendidikan. Jadi kita mengedukasi. Jadi peran kita ini bukan lagi kepada koruptor. Jadi sasaran kita bukan kepada koruptor, tetapi kita ini adalah bentuknya mengantisipasi gitu Iya, benar. kepada generasi muda ya khususnya gitu kan, agar kelak ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah ada mental dan juga akhlaknya gitu, akhirnya terhindar dari namanya korupsi gitu. Nah, dengan terbiasa jujur, dengan terbiasa kemudian bertanggung jawab, itu pastinya saya rasa mentalnya akan terbentuk gitu, karakternya tuh juga akan terbentuk, dan nantinya ketika mereka sudah kuat mental, kemudian sudah kuat akan teori-teori dan juga praktek pada sebelumnya, pada masa mereka melakukan pendidikan maupun pendidikan formal maupun pendidikan non formal gitu ya. Nah, pastinya ketika mereka seperti menjadi pejabat negara, mereka sudah kuat gitu, sudah kuat mental gitu. Jadi mereka tahu bahwa apapun peluang di depan mata yang menggiurkan mereka gitu, pastinya mereka tahu ini adalah ciri-ciri dari korupsi seperti itu. Mereka sadar ini adalah korupsi dan apabila saya terjun kepada hal tersebut gitu kan, saya beresiko tinggi yaitu menjadi koruptor. Nah, ya bener banget, Kak. Jadi aku sepakat banget tadi dan kesimpulan garis besarnya dari kita ngobrol di awal tadi bahwa emang kegiatan kita ini adalah untuk mengedukasi, ini adalah langkah preventif untuk mencegah generasi-generasi muda Indonesia, yang mana Indonesia kan lagi dapat bonus demografi ya, Kak. Jadi anak 17 tahun Betul. ke atas lagi banyak-banyaknya, dan kalau itu tidak kita bekali dari sekarang, nantinya di masa depan itu akan merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan negara kita gitu, karena Benar, benar banget. mereka kurangnya pembekalan dan juga kesadaran mengenai pentingnya untuk tidak korupsi gitu kan. Karena korupsi itu Benar. sangat-sangat merugikan negara ya, Kak. Iya, Gitu, bukan benar hanya banget. diri sendiri gitu. Jadi harus semoga ini didengar banyak orang dan nanti juga aku bakal sampaikan ke teman-teman atau stakeholder dari KPK yang kebetulan menugaskan untuk ini. Semoga kurikulum pendidikan itu bisa ditambahkan nih, Kak, mengenai Benar, pendidikan benar anti banget. korupsi, bukan hanya moral knowledge tapi juga moral action gitu. Benar, benar banget. Semoga bisa diterapkan dan semoga bisa banyak yang lebih sadar lagi gitu. Iya. Kebetulan kita kan lagi milenial-milenial banget nih umur kita nih. Jadi semoga teman-teman kita nanti bisa nonton dan juga sadar gitu, Kak. Oke, terakhir Kak, kita kan ngobrolin korupsi dan pendidikan dan kegiatan Kakak tadi itu luar biasa Iya. banget. Aku mau kasih apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau aku punya 10 tangan, Thank aku bakal you. tepuk tangan semuanya. Nah, terakhir nih Kak, aku mau nanya sama pendapat Kakak sih soal pemerintahan dan juga good governance gitu. Gimana sih pemerintahan yang baik itu bisa mendukung uh, apa ya? Mendukung masyarakat untuk lebih sadar lagi dan juga lebih aktif gitu. Nah, kan kalau misalnya yang kita tahu nih Kak, bahwa
banyak nih pemerintahan yang gimana ya, kalau zaman dulu-dulu banget banyak yang istilahnya tuh bikin KTP lama banget ya gitu. Oh, kalau Iya, mau benar. cepet harus pakai ini apa salam tempel Oh iya, gitu-gitu. benar-benar Nah, lewat belakang iya gitu jalur ya. belakang dan lain-lain gitu. Nah, padahal Begitu itu kan juga mau bikin SIM gitu ya. ih Kita nggak bisa bener naik banget motor, gitu. nggak bisa naik mobil gitu, langsung aja lewat belakang. Nah, kalau ngebahas ini gimana pendapat kakak gitu? Atau pengalamannya kakak ada nggak sih soal yang kayak gini-gini gitu? Silakan kak. Iya, seru banget sih, terutama pada saat ini, KKN. Jadi Oh, waktu itu KKN. aku KKN di BNN Kota Balikpapan. Dan serunya lagi pada saat itu sedang tes urin gitu, tes urin baik Hmm, dari sekolah maupun yang lagi mencalonkan untuk caleg gitu ya, calon legislatif gitu. Dan iya. banyak sekali nih calon legislatif yang simpang siur gitu ya, simpang siur pada saat itu saya menjadi bagian tes urinnya gitu ya, bagian penjagaan di WC gitu ya untuk pengawasan tes urinnya. Nah, jadi pada saat itu calon legislatif yang banyak sekali mereka ikut untuk tes urin gitu, mereka banyak sekali beralasan tidak bisa pipis gitu, Chan, gitu kan. Oh, Wah, gitu. gitu, sulit sekali pipis gitu. Ternyata itu hanya alasan mereka saja gitu untuk memperlambat, kemudian dilanjut hari besoknya dan segala macam gitu. Nah, ternyata mereka itu banyak yang akhirnya berusaha untuk bukan hanya ke saya aja, mungkin juga ke teman-teman yang lain gitu ya, berusaha untuk bisa mendapatkan surat bebas narkoba tanpa tes urin gitu, gitu. Jadinya mungkin mereka itu adalah mungkin mereka pengguna pengguna narkoba gitu, tapi takut untuk tidak lolos dalam syarat calon legislatif. Alhasil mereka mengiming-imingin lah ya, banyak sekali iming-imingan seperti itu gitu. Itu adalah salah satunya ya, Chan ya, gitu. Itu kan pastinya kalau misalnya saya bersama teman-teman melihat peluang dan kemudian tidak adanya pembentukan karakter kami, pastinya kami tergiur gitu kan, Iya, apalagi bener banget. hanya sebatas tes urin seperti itu gitu kan. Mm-mm. Nah, tetapi kita melihat lagi bahwasanya kita perlu untuk meningkatkan terutama untuk syarat legislatif itu ya, syarat pemilihan calon legislatif untuk calon legislatif itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang pejabat yang memang hebat-hebat, yang memang bisa menjadi contoh gitu ya, menjadi tolak ukur bagi masyarakat kalau ternyata pejabatnya sendiri aja tidak memenuhi persyaratan, salah Iya, satunya bener. yaitu tes urin. Itu sih, seru banget sih. Wah, ternyata bukan cuma aku aja yang ngalamin gitu ya. Ternyata Kak Safira juga pernah bahkan pada saat KKN gitu. Dan untungnya dan juga beruntungnya kita semua yang udah sadar gitu pada saat ada peluang yang seperti itu, kita akan langsung paham dan langsung untuk menolak gitu ya, Kak. Iya, menolak pastinya. Pasti langsung menolak dan juga akan berpikir bahwa ini akan berdampak panjang ke depannya gitu. Semisalnya Betul, pun betul tadi sekali. kalau Kak Safira setuju, maka dia akan terpilih untuk menjadi calon tetapi dengan persyaratan yang tidak resmi gitu atau lewat Iya, jalur belakang. Itu akan merugikan masyarakat luas gitu kan. Dan pendidikan yang seperti ini harus banget dipunyai oleh teman-teman kita, teman-teman yang masih remaja gitu ya, dan juga teman-teman mahasiswa supaya kedepannya bisa mencegah nih apa keburukan-keburukan yang mungkin akan merugikan banyak orang lagi gitu. Iya, Nah, dan Vira juga mengapresiasi saat ini, Chan, mungkin dulu setahun 5 tahun belakangan itu sedikit sekali wadah-wadah masyarakat maupun wadah kepemudaan gitu. Nah, bener. kita lihat saat ini banyak sekali loh, Chan, wadah-wadah masyarakat, wadah-wadah pemuda, bahkan ajang perajangan yang membuat kita bisa apa ya, mengapresiasi diri kita, bisa melihat dan juga bisa membentuk karakter kita gitu dengan banyaknya wadah-wadah gitu ya, dengan banyaknya wadah di masyarakat, banyaknya wadah yang diberikan dari pemerintah gitu, itu meminimalisir gitu ya, Chen, meminimalisir dari misalnya nih persoalan tadi tuh ya tentang KKN di BNN gitu ya. Nah, karena sekarang banyak ini ajang duta anti narkoba, salah satunya Iya, Ochan gitu benar. kan. Nah, pastinya apalagi untuk usia-usia remaja ini rentan sekali untuk menggunakan narkoba Iya, gitu, benar banget. ya kan? Nah, jadi dengan adanya edukasi, selain itu juga adanya wadah. Nah,
pemuda-pemuda juga memiliki peran dan juga menjadi penggerak gitu ya. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga saling mengedukasi dengan masyarakat lainnya. Iya, bener banget, Kak. Dan ini, Kak, kalau ngebahas soal pemerintah dan kolaborasinya dengan pemuda, menurut aku nih, Kak, kenapa akhir-akhir ini banyak pemuda yang join atau tergabung dalam gerakan pemerintah itu karena teknologi salah satunya. Gitu. Betul. Jadi teknologi itu membantu menghubungkan pemerintah terhadap pemuda, khususnya ya pemuda dan juga masyarakat umum gitu. Melalui kayak misalnya kalau aku kemarin sempat ikut salah satu program dari BNN ya, itu mereka ngebuat gerakan yang namanya Duta Anti Narkoba gitu, dan itu Betul. dipublikasi melalui Instagram. Jadi yang kita yang anak biasanya cuma main Instagram, biasanya cuma scroll doang, akhirnya kayak nemu, ih bisa nih buat belajar gitu kan, atau ih aku boleh nih untuk cari apa, unjuk bakat lah istilahnya, aku oke nggak sih gitu kan. Dari situ kayak akhirnya Betul. terbentuk nih antara hubungan stakeholder kepemerintahan nih, antara BNN dengan kita pemuda gitu, akhirnya tergabung dan terbentuklah gerakan pendidikan anti narkoba itu ke sekolah-sekolah ataupun minimal ke lingkungan kita sebagai anak-anak duta gitu. Dan Iya. kalau ngebahas soal ini, ternyata Kak, untuk memangkas birokrasi ya, apalagi sekarang kan zamannya corona ya, lagi corona kan kita harus memangkas semua kegiatan yang bertatap muka gitu. Benar. Ternyata smart city atau pelayanan pemerintahan yang berbasis online itu membantu sekali masyarakat untuk menyelesaikan proses administrasi yang rumit dan juga yang pastinya yang aman ya, sesuai dengan protokol. Tetapi juga ada nilai yang aku dapat nih Kak. Nilai pendidikan anti korupsinya itu adalah di uh, lebih ke kejujuran gitu, dan juga Hmm. kemudahan itu akan memberikan apa ya Kak, memangkas peluang untuk berbuat tidak jujur gitu loh. Iya, karena Bener nggak efisien sih? ya. Mm-mm. Jadi dengan pemerintahan yang lebih fleksibel, lebih Betul. mudah diakses dan lebih terbuka, itu membuat masyarakat partisipasinya lebih besar dan juga mengurangi tingkat ini ya Kak, kayak kecurangan itu bakalan minim banget gitu Kecurangan. loh. Iya, Heeh. apalagi calo-calo sekarang banyak banget ya. Iya, calo berkurang drastis Kak dengan Iya, birokrasi benar-benar. yang terpangkas, maka calo-calo akan hilang. Iya, benar. Jadi tukang-tukang korupsi di tingkat yang tingkat calo itu dia udah mulai berkurang dan alih profesi lah istilahnya, mereka pasti akan menemukan pekerjaan yang lebih baik gitu. Nah, pemerintah yang baik ternyata bisa menghubungkan masyarakat, pemuda dan juga memangkas calo-calo itu gitu kan ya Kak. Wah, luar Betul. biasa sekali Memang yang ternyata. diinginkan Mm-mm. masyarakat itu adalah birokrasi yang efisien gitu ya. Iya benar. Pemerintahan juga yang memberikan kemudahan, kemanfaatan gitu. Dan juga misalnya nih ya, kalau kita lihat nih Chan ya, jangankan di kota Jakarta yang besar gitu, di kota Heeh. kita sendiri nih, kota Balikpapan ataupun kamu yang lagi di Samarinda gitu, Samarinda. kita melihat tata kota kita aja tuh udah semeraut banget ya, Iya apalagi benar. untuk kepemerintahannya ya, untuk tata kota pemerintahannya. Misalnya nih, kantor pajaknya di mana, kemudian ininya di mana, itu tidak menjadi satu tempat, tidak menjadi satu ruang gitu. Jadi itu membuat masyarakat tidak efisien gitu kan. Jadi kalau misalnya masyarakat sedang ada urusan gitu kan, pastinya agak terbelit-belit dalam urusan Iya benar-benar. pemerintahan gitu. Jadi perlunya sih untuk pemerintahan yang memudahkan semua kalangan, yaitu untuk masyarakat gitu. Iya, dengan pemerintahan yang memudahkan semua proses administrasi itu akan mengurangi masyarakat untuk ya udahlah aku pakai calo aja gitu. Iya nggak sih Kak? Iya, bener banget sih. Nah, Jadi kalau misalnya dengan kemudahan itu, pastinya calo tidak mempunyai pekerjaan lagi. iya benar-benar. Jadi kita harus mendukung pemerintah untuk terus memangkas birokrasi yang panjang supaya calo-calo dan juga bentuk kecurangan atau bentuk kecil dari korupsi itu hilang dari lingkungan terkecil kita gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar gitu dan banyak banget kesimpulannya tadi ya. Aku udah simpulkan di awal, dan yang
pembahasan kedua ini tentang pemerintahan yang baik itu ternyata bisa memangkas bentuk-bentuk kecurangan atau bentuk-bentuk korupsi kecil di lingkungan kita gitu kan. Jadi semoga kedepannya kita lebih sadar lagi untuk tidak menggunakan jasa calo gitu kan Kak. Dan Benar, iya. meskipun sulit ya kalau mau ngurus sesuatu ya kalau bisa dikerjain sendiri lah ya gitu. Biar kita masyarakat Indonesia lebih paham dan juga sadar secara administratif gitu. Oke, maybe udah sampai di bukan ujung jalan ya, tapi lebih ke karena waktu kita terbatas. Aku mau denger dong closing statement dari kakak dan juga pesan-pesan untuk semuanya yang nonton video ini gitu. Silahkan Kak. Iya, terima kasih Ochan. Wah, seru banget ya pembahasan kita, diskusi yang sebenarnya cuman simple dan juga hanya sebentar, tetapi ini banyak sekali sih edukasi yang terselip dalam diskusi ini. Membahas tentang hal yang terakhir, yaitu pemerintahan gitu. Pemerintahan juga pastinya tidak terlepas dari korupsi gitu ya, pendidikan anti korupsi gitu. Nah, saya percaya bahwa pemerintahan yang baik gitu ya, pemerintahan yang solid dengan masyarakatnya gitu. Jadi dengan memberikan kemudahan gitu ya, dengan memberikan kemudahan baik fasilitas, kemudian kemudahan-kemudahan lainnya yang efisien dan bermanfaat gitu ya. Dan pastinya juga pemerintah tidak bisa berperan sendirian gitu. Perlunya Benar. peran dari masyarakat gitu. Baik dalam lingkup apapun gitu ya. Baik salah satunya itu tentang pendidikan anti korupsi gitu. Nah, tentang pendidikan anti korupsi sendiri, tidak mungkin pemerintah hanya bisa sendirian untuk mengedukasi ataupun mensosialisasikan tentang korupsi, nepotisme, kolusi, seperti itu. Nah, perlunya berbagai kalangan dengan latar belakang masing-masing, tidak hanya peran dari guru, tidak hanya peran dari mungkin aparatur negara, seperti itu, tapi juga pentingnya dari masyarakat, baik masyarakat dari kalangan mahasiswa maupun kalangan lainnya gitu. Dengan banyaknya wadah-wadah, gerakan-gerakan gitu. Sebenarnya tau nggak sih, Chan, salah satu hal yang efektif dalam mempromosikan gitu, dalam hal promosi atau marketing, yaitu adalah promosi atau marketing itu adalah dari mulut ke mulut gitu. Iya, benar. Begitu pula dalam kita mengedukasi atau mensosialisasikan gitu. Ketika pemerintah hanya berkoar-koar untuk stop korupsi, stop narkoba gitu kan, itu tidak cukup gitu. Tetapi kita perlunya semua untuk solid gitu ya, semua ambil andil gitu dalam memperkokoh Indonesia ini gitu. Jadi mungkin kita gitu kan, apalagi kita yang lebih dekat dengan masyarakat gitu ya, kita yang lebih merangkul atau mungkin kita sendiri banyak saudara-saudara maupun teman-teman kampus maupun teman-teman lainnya, organisasi dan lainnya. Nah, itu perlu kita edukasi dengan hal-hal simpel gitu. Dengan hal-hal simpel. Nah, kalau misalnya dari pemerintah atau mungkin dari guru di sekolah gitu kan, itu teorinya terlalu terbelit-belit gitu kan. Nah, kita hanya mempermudah, wah ini korupsi nih gitu kan, ciri-cirinya seperti ini nih gitu kan, tanda-tandanya seperti ini. Nah, itu mempermudah masyarakat untuk mengetahui, oh ini ternyata korupsi ya gitu. Ternyata kalau misalnya saya lanjutkan, ternyata ini berdampaknya tidak baik, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk yang lain gitu. Dan menariknya sekali, terkait ini tentang KPK gitu. Saya mengapresiasi sekali kepada KPK. Nah, jadi saya pernah mendengar cerita dari salah satu staf di KPK bahwasanya pada saat mereka menerima gaji gitu ya, KPK menerima gaji di depan tulisan amplopnya ini adalah gaji Anda berasal dari rakyat. Nah, itu juga perlu diterapkan ke semua ke pemerintahan gitu. Jadi, mereka untuk bisa mengevaluasi diri, kemudian sebagai peringatan juga bahwa hasil kinerjanya mereka, yaitu gaji, itu juga berasal dari rakyat. Nah, oleh karena itu, pemerintahan dan juga rakyat seharusnya imbang gitu ya. Harusnya rata gitu, bukan pemerintahan lebih di atas dan rakyat lebih di bawah gitu, seharusnya secara bersamaan gitu. Nah, begitu juga pemerintah juga harus memberikan ruang dengan cara ketika mereka memberikan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan baru gitu, mendengarkan aspirasi masyarakat gitu, harus mendengarkan aspirasi masyarakat karena saya yakin bahwa
sehebat apapun gitu ya, sehebat apapun pemerintah, sehebat apapun aparatur negara gitu, tanpa mendengarkan suara dari rakyat, itu juga dirasa kurang cukup, seperti itu. Nah, dengan adanya kesulitan, apalagi di masa-masa saat ini ya, Chan ya, di masa-masa saat ini bukan hanya soal corona ya, bukan hanya soal corona, tapi yang pada saat ini tentang isu cipta kerja. Wah, itu menarik Wah, sekali gitu ya. lagi Nah, hype banget itu. itu hype banget gitu ya. Nah, dengan hal itu ya, kalau kita lihat ya Chan ya, itu negara kita yang harusnya bersatu sekarang lagi makin runtuh gitu, hanya dengan pemecahan seperti itu. Jadi saya rasa apalagi pemerintah pada saat misalnya ini ya, seperti anggota dewan atau mungkin wali kota, gubernur dan lainnya, ketika mereka ingin melakukan sebelum pemilihan, pastinya mereka memberikan janji-janji, kemudian dibaik-baikin masyarakatnya gitu. Nah, seharusnya setelah terpilih juga seperti itu, tetap dirangkul gitu. Nah, itu sih, dan juga peran dari masyarakat itu yang harus ditingkatkan gitu. Oke, jadi kesimpulan terakhir dari Kak Fira adalah pesannya untuk pemerintahan dan juga masyarakat itu kalau bisa berjalan beriringan, selaras, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Dan Iya, dan kita semoga juga mendorong kebijakan-kebijakan dari pemerintah. siap, kita juga sebagai masyarakat harus mendukung nih kebijakan-kebijakan pemerintah dan semoga untuk kasus cipta kerja ini yang sekarang lagi mungkin beberapa daerah sedang bentrok-bentroknya. Semoga yang berjuang, yang menyuarakan aspirasi rakyat dan juga masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasinya sehat selalu dan terus dilindungi ya selalu dalam kebaikan terus gitu dan juga pemerintah semoga bisa lebih mendengarkan lagi nih apa-apa yang ingin disampaikan masyarakat di daerahnya gitu dan semoga RUU Cipta Kerja ini segera mendapat titik terang gitu ya Kak ya Iya, supaya betul, Indonesia betul bisa sekali. kembali lebih bersatu dan lebih erat lagi gitu antara Betul pemerintah banget. dan masyarakatnya. Oke, maybe itu dulu. Aku mengucapin banyak-banyak terima kasih Kak Terima Safira, kasih juga Yulia hari ini. Ochen, terima kasih udah diundang. Semoga kita Uh, bisa diskusi-diskusi lainnya. Siap, kita bakal adain lagi diskusi lainnya mungkin di bulan Desember nanti bertepatan dengan peringatan Hari Hari Anti Hari Anti Korupsi. Korupsi Sedunia. Iya, bener banget. Jadi nanti di bulan Desember, mungkin di tanggal 1 kita bakal ngebahas, bukan kita ya, aku dan teman-teman, dan bareng Kak Fira nanti semoga sama stakeholder semua kepemudaan, kita akan ngebahas soal pentingnya pendidikan HIV dan AIDS, gitu kan. Setelah itu kita lanjutkan ke tanggal 9-nya tentang pendidikan anti korupsi, dan semoga nanti kita bisa terus berkolaborasi ya Kak, bukan hanya aku dan Kak Fira, ataupun nanti semoga teman-teman yang lain kalau misalnya mau berkolaborasi bareng Kak Vira, sangat open banget. Nanti langsung aja DM ke aku. Ya. Ya, begitu juga Kak Ochen ya. Iya, begitu juga ke aku. Semoga kita bisa saling melengkapi dan saling bersinergi sebagai pemuda gitu kan. Maybe terima kasih banyak sekali lagi Kak Fira dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama kita bertemu secara virtual ini dan semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat terus ke depannya ya karena ini akan aku abadikan dan akan aku upload ke kanal YouTube pribadi dan juga ke yang lainnya. Semoga bisa lebih menginspirasi gitu. Dan terima kasih banyak Kak Fira. Terakhir aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. See you.